Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimnal kitaba wa faqihna fid din. Shadaqallahul adzim. Sugeng enjang, sugeng pepanggihan sedaya jamaah kuliah subuh Masjid Agung yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat hamdalah. Mudah-mudahan dengan berangkat dari sanubari terdalam kita, rasa syukur kita, Allah senantiasa menambah nikmat dan karunia-Nya, dan senantiasa juga kita berharap berada di dalam jalan agamanya, jalan yang lurus. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kuliah subuh Masjid Agung yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan pagi hari ini saya akan mengangkat satu tema masih juga seputar kisah sirah dari orang-orang terdahulu. Jadi ayat-ayat tasliyah. Jadi tasliyah itu apa? Tasliyah itu satu hiburan. Yang sebenarnya seluruh ayat di dalam Al-Quran itu hiburan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena saat ayat diturunkan kepada beliau bisa bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam. Namun sebagian dari ayat-ayat tersebut pernah juga satu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan satu kesulitan yang luar biasa, sehingga juga secara otomatis beliau merasakan sedih. Cuman kesedihan yang dialami Rasul itu berbeda dengan kesedihan kita, kesedihan umatnya. Jadi kalau misalnya banyak dari kita sedih karena misalnya tidak ada kerjaan, ekonomi sulit, kemudian bisnis misalnya pun juga seret gitu, yang menyebabkan sedih. Namun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disebabkan karena itu. Lah kalau bukan karena itu, karena apa? Tidak lain adalah hubungan erat dengan
dinullah, Islam ini. Jadi ini yang menyebabkan pernah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan kesedihan, kesulitan yang luar biasa. Maka rasa sedih itu perlu untuk dihibur. Ya, sekalipun Rasul telah mengungkapkan, saya adalah orang yang paling takwa dari kalian semua. Gitu. Saya adalah orang yang paling takwa dari kalian semua. Nah begitu, ya, jadi Rasul saja perlu dihibur, gitu. Perlu dihibur karena apa? Karena ketahanan hati ini itu kalau terus dihantam dengan berbagai persoalan yang besar, yang rumit, ini pun juga ada batasnya. Gitu. Maka perlu dihibur. Nah, hiburan ini tidak lain ya Al-Quran, ya, Al-Quran. Nah. Maka uslub atau metode Al-Quran di dalam membesarkan hati Rasul atau menghibur Rasul ini banyak di dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran ini mengisahkan tentang nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu. Nah, memiliki makna apa di balik ketika Allah menurunkan ayat-ayat yang mengisahkan, menceritakan nabi-nabi terdahulu, orang-orang terdahulu gitu. Jadi biasanya itu gini ya, kalau kita membesarkan hati orang yang lagi sedih gitu ya, jadi kita datangkan contoh yang semisal dengan persoalan yang dihadapi ini itu agar apa? Agar tentu nanti merasakan bahwa yang bersangkutan itu bukan orang yang pertama yang mengalaminya, gitu kan? Mengalaminya. Gitu. Yang kedua juga ada satu pesan bahwa kesulitan, kesedihan yang dialami Rasul ini itu pun juga sungguh pernah juga dirasakan oleh Rasul, oleh nabi-nabi terdahulu, gitu kan? Dalam konteks persoalan agama, gitu kan? Dalam konteks persoalan agama, nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu pun juga mengalami persoalan yang sama, mengalami persoalan yang serupa. Dari mana? Dari kaumnya yang membangkang. Ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Jadi beliau menulis satu kitab namanya Madarijus Salikin. Jadi tangga-tangga bagi orang yang berjalan. Jadi kitabnya tebal. Beliau banyak mengupas
berangkat dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah bentuk bahwa kedalaman dari ayat-ayat di dalam Al-Quran. Berangkat dari satu ayat ini luar biasa. Jadi beliau menulis kitab tadi itu sangat tebal, sangat tebal. Ya, karakteristik ayat-ayat di dalam Al-Quran semakin didalami, semakin diselami, maka di sanalah akan terlihat dan yang menyelami tadi akan merasakan memang tidak ada apa-apanya ketika dihadapkan dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Jadi beliau mengungkapkan begini ya. Jadi beliau mengungkapkan begini, bahwa ada namanya mangzilatul huzn. Mangzilah itu adalah posisi, huzn itu sedih, gitu kan. Posisi itu adalah sedih. Walaysa minal manazil matlubah, dan ini bukan posisi yang dicari atau diminta. Walal ma'muru bin nuzuliha, dan juga tak diperintahkan untuk singgah di sana, untuk singgah di sana. Jadi maksudnya apa? Maksudnya itu orang yang memang beriman betul-betul, dia beriman itu pasti untuk melihat keimanannya ini Allah akan memberikan ujian. Allah akan memberikan ujian. Cuman ujiannya ini itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda seiring juga dari tingkat keimanan seseorang. Siapa yang pengen mencari atau pengen seneng posisi sulit, tentu tidak ada orang yang ingin posisi sulit, posisi susah, kan gitu kan, tidak ingin. Memang karakter dari manusia ini tuh kan ya senengnya itu tabiat dari manusia ini senangnya merasakan senang, gembira, kan begitu kan ya, kecukupan gitu. Tidak susah karakter. Tapi ketika telah menyangkut nanti keimanan, iman itu ya tentu akan Allah uji. Nah, ujian itu ya berbeda-beda. Yang namanya ujian itu ya biasanya itu sesuatu yang tidak mengenakkan. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi itu beliau mengatakan walaysa minal manazil matlubah. Ini bukan posisi yang dicari, bukan posisi yang diminta. Jadi susah, sulit itu bukan posisi yang dicari, bukan posisi yang diminta. Oleh siapa? Oleh tadi itu, oleh orang yang berjalan menapaki tangga-tangga tadi itu. Walal ma'muru bin nusuliha, dan juga tak diperintahkan untuk singgah di sana. Wa in kana la buda lisalikin linuzuliha, walaupun yang menjalani akan sampai di tempat itu. Jadi para pelaku ini ya penjenengan atau kita semua ini itu gitu kan, pada satu kondisi tertentu akan ada ujian keimanan. Kita tidak mencari susah, kita tidak mencari kondisi sulit, tapi
pasti juga kita akan mengalami itu, bertemu dengan kondisi seperti itu wajar. Coba di antara nabi, di antara rasul, kan gitu ya. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW, adakah nabi, rasul dan orang-orang soleh ini yang mereka tidak diuji keimanannya? Tidak ada. Ibaratnya emas, benar-benar emas itu akan menjadi murni, ini perlu ditempa. Ujian itu ibaratnya tempaan agar terlihat bahwa emas itu memang benar-benar murni. Jadi seperti itu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah gelar subuh Masjid Agung rahimakumullah. Jadi kembali di awal tadi, ayat-ayat tasliyah. Saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW masih berada di Makkah. Jadi benar-benar beliau merasakan masa-masa yang sulit, gitu ya. Sulit. Dicaci, dihina, bahkan sahabat-sahabat beliau disiksa. Pada saat itu sahabiyah Sumayyah orang yang pertama yang mengalami syahid. Kondisi seperti inilah yang Kanjeng Nabi ini itu mengalami masa-masa yang sangat sulit, susah, gitu. Maka kondisi yang seperti itu, kemudian Allah apakah meninggalkan? Tidak, Allah sama sekali tidak meninggalkan. Allah senantiasa selalu membersamai, sehingga pada waktu kondisi seperti itu Allah menurunkan surat Al-Kahfi misalnya. Kalau kita lihat, jadi surat Al-Kahfi ini itu surat yang Allah turunkan saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah. Tasliyah untuk menghibur, untuk membesarkan hati. Ya Muhammad, memang iya kondisi saat ini yang engkau alami itu seperti itu. Tidak ada yang suka gitu. Maka Rasul menurunkan surat Al-Kahfi. Maka di dalam surat Al-Kahfi ini itu ada minimal 4 kisah. Minimal ada 4 kisah. Kisah yang pertama, kalau kita lihat misalnya ayat 9 sampai ayat 26 tentang Ashabul Kahfi. Sekumpulan pemuda yang beriman, yang ia hidup di negeri kafir. Bertekad untuk hijrah di dalam menjaga agamanya. Setelah ia melakukan dakwah kepada kaumnya, namun apa yang didapatkan? Penolakan, tekanan, intimidasi. Mau melawan itu tidak memungkinkan. Kemudian pemuda tadi ini itu pengen pindah. Maka dikisahkanlah ketika dalam perjalanan dia istirahat di satu gua. Kemudian Allah menjaganya, Allah melindunginya, sehingga bisa dia tertidur dalam jangka waktu yang sangat lama. Ketika baru
ketika terbangun dilihatnya negerinya tadi kok sudah berbeda dengan waktu dia tinggalkan dulu. Ini tasliyah. Apa? Tasliyah kepada siapa? Kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah dan kaum muslimin masih dalam jumlah minoritas di Mekah pada saat itu. Ketika Allah mengkisahkan tentang Ashabul Kahfi yang seperti ini, maka akan menjadi harapannya itu akan besar. Hampir sama persis yang dialami oleh Rasul. Maka ketika Allah menolong hambanya Ashabul Kahfi, Allah mempunyai cara tersendiri. Kalau itu menurut dari akal manusia tidak ketemu, tidak masuk akal, tidak masuk akal. Tapi ketika Allah berkehendak, Allah menolong, Allah menolong. Maka bukan sesuatu yang mustahil itu kan? Maka bukan sesuatu yang mustahil. Maka kelak juga bagaimana kaum muslimin ini itu, maka ini itu kelak bisa dikuasai itu harus hijrah dulu ke Yasrib, ke Madinah. Jadi kisah ini itu adalah ya menceritakan umat terdahulu pernah mengalami seperti ini. Gitu. Kemudian kisah yang kedua, misalnya Allah mengisahkan tentang pemilik 2 kebun. Gitu. Pemilik 2 kebun. Seseorang yang Allah karuniai kebun yang subur, menghasilkan hasil yang melimpah, yang sangat banyak. Namun orang ini gitu kan lupa kepada pemberi nikmat. Ia melampaui batas, tidak mau bersyukur, bahkan tidak percaya tentang apa? Tentang hari pembalasan. Yang dia tanam, yang dia punya, yang dia miliki seolah bisa mengekalkan dia. Tapi ternyata lupa bahwa semua yang dia miliki ini itu hakikatnya adalah hanya titipan. Ketika tanaman tadi itu binasa atau hancur, gitu kan, ia baru merasakan penyesalan. Apa ini maksud yang ingin disampaikan? Jadi orang-orang Mekah ini itu kaya, mereka itu yang Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah ini, orang-orang yang berharta. Dia merasa yang paling kuat. Dan kekuatan inilah yang dia gunakan sebagai modal untuk menghalang-halangi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata sama sekali tidak memiliki guna dan tidak memiliki manfaat. Seperti halnya tadi seorang pemilik kebun, seketika kebunnya tadi itu Allah binasakan, yang ada tinggal penyesalan. Artinya janganlah melebih-lebihkan dari yang itu berupa nikmat, berupa karunia. Yang ketiga juga terkait kisahnya Nabi Musa, ini sangat banyak ini ya.
Jadi memang kalau di situ dengan Nabi Khidir, tapi banyak juga kisah-kisah di dalam ayat-ayat yang lain. Dan yang terakhir adalah kisahnya Dzulqarnain, seorang raja yang adil, kekuasaannya sangat luas gitu ya, sangat luas, rakyatnya bisa mengalami kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Ini sebenarnya juga sebagai satu isyarat kepada Rasul, ya Rasul, gitu. Ibaratnya Allah itu mengatakan gitu ya, ya Rasul, ya Rasulullah, engkau saat ini memang tengah mengalami seperti ini, tapi ingatlah kelak bahwa kekuasaan Islam atau bahwa Islam ini itu nanti akan bisa tersebar sampai ke pelosok-pelosok penjuru dunia. Coba sekarang ini itu negeri yang itu tidak ada Islamnya, itu negeri yang mana? Iya gitu. Iya, komunis gitu. Ini bahasa isyarat, artinya Allah ingin menyampaikan, ya Muhammad, gitu ya. Kelak kekuasaanmu itu seperti halnya kekuasaan Dzulqarnain. Islam datang dibawa oleh seorang diri, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra juga masuk Islam, Sayyidina Ali juga masuk, orang-orang terdekatnya, kan gitu kan. Ini bertambah besar ya. Jadi tadi itu perlu adanya perjuangan dan lain sebagainya. Maka ketika Allah mengisahkan tentang kisahnya Dzulqarnain, sama halnya Allah meminjam kisah tadi itu yang hakikatnya pun juga Islam itu kelak seperti apa itu ya, pengaruhnya itu seperti ada yang ada pada dulu Dzulqarnain. Nah ini jamaah gelar subuh rahimakumullah gitu ya. Jadi insya Allah nanti di lain kesempatan, di lain waktu kita telusuri lebih detail lagi ya, menyangkut tentang kisah-kisah yang seperti ini. Tetapi sekali lagi bahwa hampir sepertiga sendiri, bahkan lebih gitu ya, di dalam Al-Quran ayat-ayat yang mengisahkan tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu. Sungguh hakikatnya kisah itu tidak sekedar hanya kisah, tetapi di sana banyak pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dan juga sekaligus sebagai menghibur kepada diri kita gitu ya, tasliyah gitu. Nah ini ibu-ibu, bapak-bapak, sedikit ya yang kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita bersama. Dan sekali lagi seperti tadi ya yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, jadi manzilatul husn ya, jadi keadaan susah, keadaan sulit itu tidak ada orang yang menginginkan dan tidak ada orang yang pengen mencari keadaan seperti itu. Tapi kalau ketika itu menyangkut keimanan, kan gitu kan, ketika itu menyangkut keimanan, maka keimanan itu membutuhkan ujian. Ketika ujian itu datang, pasti akan bersinggungan atau akan bersama dengan keadaan-keadaan yang susah tadi. Tapi yakinlah bahwa ujian itu bukan bala, tetapi ujian itu ibaratnya seperti hal untuk menempa emas sehingga benar-benar emas ini terlihat sebagai emas murni.
Kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam keadaan apapun, baik susah senang, kita senantiasa oleh Allah dikaruniai kekuatan untuk bisa menjadi orang yang istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.